Gengs, welcome back to channel Rebahan 24 Jam. Seperti biasa, kita akan membahas spoiler film yang kali ini berjudul Kill Boksun. Gak usah lama-lama, langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Tapi jangan lupa untuk subscribe dan selamat menonton. Kill Boksun merupakan seorang pembunuh bayaran wanita yang saat ini tengah ditugaskan untuk membunuh seorang anggota Yakuza yang bernama Oda. Tidak seperti pembunuh bayaran lainnya, Boksun dengan santainya mengobrol dan menawarkan senjata yang akan dipilih untuk pertarungan bersama Oda. Boksun memberikan pakaian kepada Oda dan juga sebuah katana untuk bertarung dengannya, sedangkan Boksun menggunakan kampak. Boksun pun mengakhiri pertempuran dengan cara menembak Oda. Di rumah, Boksun seperti halnya ibu rumah tangga lainnya yang membereskan rumah dan mengasuh seorang putri yang bernama Gil Jae-yong. Boksun menemukan sebungkus rokok dari pakaian anaknya dan dia teringat ketika dia ketahuan merokok dan dihukum oleh ayahnya pada saat remaja. Boksun remaja pun dihajar habis-habisan oleh ayahnya dan disuruh memakan rokok yang dia punya. Jae-yong dan Boksun terlihat sangat tidak akur karena dan merasa tidak diperdulikan oleh Boksun sebagai seorang anak karena Boksun jarang ada di rumah. Jae-yong sangat bersikap kasar kepada Boksun dan selalu menjawab ketus ketika ditanya. Lalu ada Cha Min-kyu yang merupakan pemimpin perusahaan yang bernama MK Entertainment yang menaungi para pembunuh bayaran yang berada di Semenanjung Korea. Selain Cha Min-kyu, ada juga adiknya yang merupakan wakil dari Cha Min-kyu, yaitu Min-hye. Min-hye tidak menyukai Boksun karena dianggap ceroboh dalam melaksanakan tugas saat membunuh Oda. Tapi beda halnya dengan bos Min-kyu yang terkagum atas kerja Boksun. Saat senggang, Boksun nongkrong bareng rekan-rekannya sesama pembunuh bayaran dari berbagai perusahaan yang ada di Korea. Mereka berbincang dan memuji Boksun karena Boksun merupakan pembunuh bayaran dengan status grade A dan selalu mendapatkan bayaran mahal. Mereka terkagum dengan cara Boksun bekerja. Mereka mengeluh tentang sulitnya untuk menjadi pembunuh profesional karena ada peraturan yang dibuat 7 tahun lalu. Boksun selalu dikagumi oleh rekan-rekannya termasuk juga seorang pemuda yaitu Hae-sung. Keesokan harinya, Boksun datang ke kantor MK Entertainment. Tapi di lobi, Boksun ketemu dengan Min-hye yang memaksa Boksun untuk menemui rekrutan baru MK Entertainment dan menunjukkan skill kepada mereka karena mereka sangat mengidolakan Boksun. Salah satu rekrutan MK Entertainment ada seorang yang bernama Kim Yong-ji yang disebut-sebut sebagai penerus dari Boksun. Kemudian Boksun melakukan sparring dengan Kim Yong-ji untuk membuktikan kemampuannya. Boksun pun bertemu dengan ketua Min-kyu dan Boksun diberikan 2 pilihan tugas. Yang pertama adalah pergi ke Rusia dan yang kedua adalah membunuh di daerah Korea. Boksun sempat menolak misi tersebut karena ingin memberikan kesempatan kepada rekrutan baru. Bahkan Boksun menyarankan ketua Cha Min-kyu untuk merekrut Hae-jong, namun ketua Cha tidak menyetujuinya. Lalu Boksun memilih untuk melaksanakan misi di Korea saja. Kemudian ketua Cha menanyakan tentang pensiun yang telah Boksun rencanakan. Cha Min-kyu tidak menginginkan Boksun untuk pensiun.
Kemudian, Boksun membaca informasi mengenai misinya yang ternyata dia harus membunuh anak-anak dan Ketua Cha meminta agar seperti bunuh diri. Kemudian, Ketua Cha dan juga yang lainnya berkumpul di ruang rapat MK Entertainment. Mereka membahas mengenai pembunuhan yang dilakukan seperti oleh seorang profesional tanpa izin. Ketua Cha dan para pemilik perusahaan yang lain membahas mengenai pembunuhan ini sebagai salah satu konflik di antara mereka. Pemilik perusahaan yang lain menuduh anggota dari MK Entertainment yang melakukan pembunuhan tanpa izin. Malam berikutnya, Boksun pun memulai misinya ditemani oleh Kim Hae Jong. Sesampainya di rumah target, mereka mematikan semua listrik dan membuka gas beracun. Boksun memeriksa target dan ternyata target merupakan anak dari pejabat korup di Korea. Anak tersebut dijadikan tumbal untuk memperingan hukuman ayahnya. Dan Boksun pun mengurungkan niatnya untuk membunuh anak tersebut. Boksun pun melapor kepada Ketua Min-kyu bahwa dia telah gagal dalam misi. Cha Min-kyu sendiri sekarang ini sedang berada di Rusia untuk melaksanakan misi yang pernah ditawarkan olehnya kepada Boksun. 전 그때 현장에 없었습니다. Saat dalam perjalanan pulang, Ketua Cha mengingat kembali saat pertama kali bertemu dengan Boksun. Kala itu, Ketua Cha mempunyai misi yaitu membunuh ayah Boksun yang seorang polisi. 수업 다 끝나고 올 걸 그랬다. Kemudian Min Hee merencanakan sesuatu kepada Hae Sung tanpa diketahui Ketua Cha Min-kyu. Suatu siang, Kim pun datang ke rumah Boksun untuk memberitahukan bahwa dirinya dipecat dari MK. Kemudian Kim diajak oleh Boksun untuk makan siang dan datanglah beberapa teman dari Boksun yang bergabung. Kemudian Ketua Min Hee menelpon Hae Sung dan membuat pengumuman bahwa siapapun pembunuh amatir bisa untuk masuk ke MK Entertainment dengan syarat harus membunuh Boksun. Mereka pun termotivasi untuk bisa masuk ke MK Entertainment dan langsung berburu Boksun. Semuanya berharap bisa membunuh Boksun dan bisa masuk MK Entertainment, kecuali Kim yang membantu Boksun untuk melawan mereka. Saat dalam perjalanan pulang, Boksun dicegat Ketua Cha Min-kyu. Boksun diminta merahasiakan tentang pengumuman Min Hee yang mempersilahkan para pembunuh amatir dari perusahaan lain untuk membunuh Boksun dan bisa masuk ke MK Entertainment. Alasannya agar para ketua perusahaan lain tidak menuntut Ketua Cha untuk menindak adiknya yaitu Min Hee. Kemudian, para ketua perusahaan berkumpul dan membahas mengenai pekerja mereka yang dibunuh oleh Boksun dan menuntut Ketua Cha Min-kyu untuk bertanggung jawab, serta menghadirkan Boksun dan juga anak magang yang bernama Kim. Namun, Ketua Cha tidak menghadirkan Boksun. Para ketua merasa kecewa kepada Ketua Cha yang telah melanggar peraturan yang dia buat sendiri dan tidak mau bertanggung jawab atas terbunuhnya para pekerja mereka. Saat yang bersamaan, Boksun pun membunuh Ketua Min Hee dan menantang Ketua Cha. Dan pada akhirnya, Ketua Cha dan juga Boksun pun bertemu untuk saling berduel dan membunuh.
Yang keren di sini terlihat tentunya Boksun memprediksi apa yang akan terjadi dengan penerawangannya. Tapi pada akhirnya Boksun pun berhasil membunuh ketua Cha. Setelah membunuh Tua Cha, Boksun pun pulang dan disambut hangat oleh putrinya. Itu dia geng, spoiler dari film Kill Boksun. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.